Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nana Nafida. Kali ini saya mau cerita tentang akar pendidikan Islam di Indonesia alias Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Kita lihat gimana dulu orang belajar agama Islam. Jadi gini, Islam masuk ke Nusantara itu udah lama banget, sejak abad ke-13 di bawah sama pedagang, para wali dan ulama. Lama-lama muncul kerajaan-kerajaan Islam kayak Demak, Cirebon, Aceh, dan Goa. Nah, pendidikan waktu itu tujuannya simpel, buat nyebarin Islam, bikin orang berakhlak baik, dan mencetak ulama-ulama baru. Terus, konsep belajarnya gimana? Intinya ada 3. Yang pertama, fokusnya ke agama dan akhlak. Pelajarannya ya Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf. Kedua, belajarnya di komunitas. Pusatnya di surau, masjid, dan pesantren yang ada di tiap desa. Ketiga, Islamnya membaur sama budaya lokal. Jadi pakai bahasa daerah dan ada setempat juga. Nah, cara belajarnya itu khas banget dan kuat. Ada yang namanya sorokan, jadi santri ngaji satu-satu di depan kiai, dibenerin langsung kalau salah. Terus ada pandangan, kiai yang baca kitab, santrinya yang dengerin bareng-bareng sambil nyatat. Dan yang paling umum, hafalan, santri hafalin Quran dan kitab biar ilmunya nempel di kepala. Lembaganya juga unik, ada pesantren salaf. Di situ santri tinggal belajar, tidur, semua di satu tempat bareng kiai dan masjid, 24 jam belajar. Terus ada surau atau langgar di kampung buat belajar ngaji dasar. Ada juga tarekat buat belajar tasawuf dan akhlak. Jangan dikira dulu nggak ada yang pintar. Banyak loh ulama Nusantara yang nulis kitab, contohnya Syekh Nawawi Al-Batani dan Syekh Mahfud At-Trismasi. Kitab mereka yang disebut kitab kuning itu dipakai sampai sekarang. Para santri juga banyak yang pergi belajar ke Mekah terus pulang lagi ke Indonesia buat nyebarin ilmu lagi. Terus hubungannya sama sekarang apa? Banyak banget sistem pesantren yang kita kenal sekarang itu warisan dari masa itu. Metode sorokan dan badongan masih dipakai di ribuan pesantren. Dan para kiai sebagai guru sekaligus panutan masyarakat itu juga dari tradisi dulu. Selain itu, cara Islam menyatu sama budaya itu penting. Dulu ulama ngajarin Islam tapi nggak ngilangin adat. Hasilnya jadi Islam Nusantara yang moderat dan toleran. Bahasa daerah juga dipakai buat dakwah. Bahkan jaringan santri inilah yang jadi kekuatan buat perjuangan kemerdekaan dan lahirnya ormas Islam besar. Kita lihat jujur-jujuran ya, kelebihannya sistem dulu itu mandiri, dekat sama masyarakat dan kuat banget di akhlak. Tapi kurangnya pelajarannya terbatas di ilmu agama saja, sains umumnya kurang dan akses buat perempuan juga masih minim. Jadi pelajarannya kita harus jaga tradisi baiknya, tapi juga harus terbuka sama ilmu baru. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam dulu berakar dari pesantren, surau, dan kiai. Metode sorokan, bandongan, dan hafalan itu bikin karakter bangsa jadi kuat. Warisan terbesarnya adalah pendidikan yang berakhlak dan membumi sama budaya kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.